Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang tidak bisa kita hitung, gak bisa kita sebutkan satu demi satu. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Dan apabila kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, kalian gak akan bisa menghitungnya. Dan nikmat tertinggi adalah nikmat al-ilmu nafi, ilmu yang melahirkan iman dan amal soleh, ilmu yang membuat kita melakukan kebaikan dan membuat kita semakin yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sebatas teori atau bukan hanya sebatas ucapan, bukan hanya sebatas retorika, tapi benar-benar memberikan perubahan. Itu yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, dan itu yang diminta oleh Nabi SAW setiap pagi ketika beliau berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, berikanlah aku ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik dan halal, dan amalan yang diterima. Jadi setiap pagi itu Rasul kita SAW minta ilmu yang bermanfaat. Padahal beliau itu Nabi, padahal beliau itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau dijaga, tapi masih minta ilmu. Dan yang diminta bukan ilmu secara retorika semata, tapi yang diminta adalah al-ilmu nafi. Al-ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Jadi kalau Rasul saja meminta dan setiap hari meminta, lalu bagaimana dengan kita yang ilmu kita terbatas, ilmu kita nggak banyak? Maka ini yang perlu kita perbaiki dalam diri kita. Mintalah ilmu yang bermanfaat. Mintalah ilmu yang bermanfaat. Karena itu yang akan membuat kita selamat di dunia maupun di akhirat. Makanya kata para ulama itu, ilmu itu imamul amal. Ilmu itu imamnya amal. Wa qaidun lahu, dan panglimanya amal. Itu kata Al-Imam Ibnu Qayyim dalam Miftah dari Sa'adah. Dan itulah hakikat ilmu yang bermanfaat yang membawa kita kepada amal soleh. Makanya para ulama klasik mengatakan, man abadallaha bighairi ilmin kana ma yufsidu akthar mimma yuslih. Barang siapa yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu,
maka yang yang terjadi kerusakannya lebih banyak daripada kebaikannya, gitu loh. Jadi kerusakannya lebih banyak daripada kebaikannya, gitu loh. Jadi kerusakan lebih baik daripada kebaikan. Saya pernah cedera ankle waktu olahraga, habis itu dipijit, tapi yang pijitnya nggak ngerti, gitu. Tapi niatnya baik untuk ngobatin biar lebih cepat pulih. Habis dipijit, bukannya tambah baik, tambah buruk, hadirin. Kenapa? Karena ngobatinnya nggak pakai ilmu. Jadi kerusakannya lebih banyak daripada kebaikannya. Kerusakannya lebih baik daripada perbaikannya. Padahal yang mijik saya itu tulus, baik. Tapi begitulah ilmu. Sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita. Kalau nggak pakai ilmu tuh, itu lebih parah. Nah itu ankle yang cedera. Lalu gimana dengan jiwa yang sakit, hadirin? Gimana dengan hati yang terluka? Lalu kita obatinya nggak pakai ilmu, nggak pakai ilmu yang bermanfaat. Itu bukannya terobati lalu Allah sembuhkan, bisa tambah parah, bisa tambah parah. Karena itu tadi, ilmu itu imamnya amal, panglimanya amal. Sebelum beramal, sebelum melakukan sesuatu, kita harus tahu ilmunya. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Isra 36, "Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun." Dan janganlah Anda mengikuti sesuatu yang Anda nggak tahu ilmunya. Jangan diikuti. Melangkahlah ketika kita tahu ilmunya. Kalau kita nggak tahu ilmunya, jangan sekali-sekali melakukan hal atau ngikutin kata Allah. Kenapa demikian? Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati, itu semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah. Akan ditanya. Nah ini pentingnya kita belajar, apalagi belajar kitab seperti Riyadhus Shalihin yang kita udah sampaikan. Ini keseharian, hadirin, keseharian. Dan selalu camkan bahwa kita butuh, karena beribadah tanpa ilmu, sekali lagi, itu ternyata bisa jadi membuat kerusakan yang lebih besar daripada kebaikannya. Mengobati hati dan jiwa tanpa ilmu itu bisa jadi memperburuk kondisi. Makanya pentingnya ilmu. Maka bersyukurlah kepada Allah dan mintalah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah aku ilmu yang bermanfaat dan lindungilah aku dari ilmu yang tidak bermanfaat. Hadirin Allah muliakan, kembali bersama Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Al-Imam Yahya bin Sharaf bin Murri Abu Zakaria rahimallahu rahmatan wasi'ah
Semoga Allah merahmati beliau dengan rahmat yang begitu luas, dan semoga Allah merahmati orang tua beliau, keluarga beliau, dan semoga Allah merahmati kita semua. Semoga Allah merahmati kaum muslimin dimanapun berada. Hadirin Allah muliakan, kembali masih bersama hadis syafaat, dan hari ini kita masuk ke poin yang ada pada hadis itu dalam bab amanah. Mari kita masuk. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dari hadis bahwa Hudzaifah dan Abu Hurairah menyampaikan bahwa Nabi SAW bersabda, kita masuk ke penggalan wa tursalul amanatu warrahimu fataqumani jadi wa tursal al-amanatu wa rahim, ketemu nggak bahasa Arabnya, fayaqumani janbatai sirat yaminan wa shimala, yang artinya, hadirin, itu di baris kedua ya bahasa Arabnya, yang artinya, dan ini penekanan dalam bab ini ya, kemudian diutuslah amanat dan rahim. Tadi rahim silaturahim, nah itu rahim. Jadi diutuslah amanat dan rahim, maka mereka berdua berdiri di kedua sisi sirat. Di kedua sisi as-sirat, jembatan yang terbentang di atas Jahannam, yang lebih tipis daripada rambut dan lebih tajam dari pedang, sebagaimana hadits riwayat Imam Muslim. Jembatan yang lebih tipis daripada sehelai rambut, hadirin, dan lebih tajam daripada sebilah pedang. Yang harus dilewati oleh orang-orang yang berislam dan beriman, atau yang memperlihatkan keimanan di dunia. Dan Allah Maha mampu membuat seseorang melewati jembatan setipis itu. Jembatan setipis itu. Apa sulitnya bagi Allah? Gak ada susah-susahnya bagi Allah. Semuanya mudah. Semuanya gampang bagi Allah. Nah, hadirin Allah muliakan, nanti insya Allah kita akan berbicara tentang sirat. Tapi pada poin ini adalah bagaimana amanat dan rahim itu akan berdiri di kedua sisi sirat.
sebelah kanan dan kiri. Sebelah kanan dan kiri. Apa maksudnya? Kata para ulama, sebagaimana dijelaskan Imam An-Nawawi rahimahullah, kata beliau, wa amma irsalul amanati wa rahim fahuwa li'idhami amrihima. Diutusnya amanat dan rahim itu karena agungnya perkara dua hal ini, tingginya perkara yang berkaitan dengan dua hal ini, berkaitan dengan amanat dan silaturahim. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memvisualisasikan amanat dan silaturahim sehingga berwujud nanti, dan mereka berdiri di antara berdiri di sebelah kanan dan sebelah kiri, dan bentuk dan sifat mereka sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Gitu. Dan itu mudah bagi Allah, nggak ada sulit-sulitnya jamaah. Dan kenapa mereka berdua? Jadi kenapa amanat dan rahim tadi? Karena betapa pentingnya, agungnya, besarnya atau perkara yang berkaitan dengan amanat dan silaturahim. Jadi hadirin Allah muliakan, makanya sebagian para seperti Ibnu Hubairah mengatakan, wa kullu man addal amanata fima bainahu wa baina rabbih wa bainal muslimin dhahara khafiyuha wa baraza kaminuha. Dan setiap orang yang menunaikan amanat yang berkaitan dengan dia dan Allah, amanat yang berkaitan dengan dia dan Allah, dan berkaitan dengan atau berkaitan antara dia dengan manusia. Jadi bukan hanya antara dia dengan Allah, tapi dia dengan manusia. Jadi bukan hanya taat menunaikan amanat dengan Allah, tapi juga dengan kaum muslimin, dengan manusia. Maka semua akan tersingkap, terlihat. Jadi ternyata ini orang amanah nih, gitu. Jadi rahasia-rahasianya akan terlihat. Rahasia-rahasianya akan nampak, hadirin. Di saat itu. Li'annaha minal imanil mahadh sarf. Karena amanat bagian dari iman. Jadi barang siapa yang menunaikan amanat akan terlihat di situ. Akan terlihat. Antara dia dengan Allah. Dan yang selama ini nggak kelihatan, dimunculkan, diperlihatkan. Di antara amanat misalnya kan cinta kepada Allah. Kan
asyaddu hubban lillah, kata Allah. Orang-orang beriman itu lebih cinta kepada Allah dibanding makhluk dan lain-lain. Nah, kalau di dunia kan nggak terlalu kelihatan. Nggak semua orang yang lebih cinta kepada Allah dibanding Allah itu kelihatan. Nah, di sana kelihatan itu. Oh, ini benar-benar lebih cinta kepada Allah. Orang yang ikhlas ketika melakukan sesuatu, ketika beribadah, seringkali kan nggak kelihatan. Di hari itu kelihatan, di saat itu kelihatan. Orang yang kalau berinfak, bersedekah, menyembunyikan infak dan sedekahnya, nggak ada yang tahu selama ini. Tapi pada saat itu kelihatan. Oh, ternyata dia udah menunaikan amanah hartanya. Orang yang amanah ketika menjadi suami, ketika dinas, keluar kota, keluar negeri, itu seringkali yang amanah dan nggak amanah nggak kelihatan. Gitu. Sama-sama pergi sendiri atau sama timnya, sama teman-teman atau stafnya, pulang juga begitu. Tapi kan nggak tahu apa yang dia lakukan di negeri orang itu. Setiap hari WA istrinya, setiap hari katakan sayang sama istrinya. Tapi kan istri keluarga nggak pernah tahu bener nggak tuh jaga amanat di luar kota, di luar negeri, atau di tempat itu. Ah, itu kelihatan. Wah, ini amanat. Suaminya jaga amanat. Istri gitu loh. Seringkali kan nggak kelihatan mana istri yang jaga amanat, mana yang pengkhianat, nggak kelihatan. Mungkin depan suaminya bisa bermain sebagai wanita baik dan seterusnya, tapi nggak tahu ketika suaminya ninggalin dia, harus safar, ngapain istri saya, ngapain dengan handphonenya misalnya, nggak usah safar, misalnya suami pergi ke kantor segala macam, itu benar nggak tuh? Kan bukan suami aja yang berpeluang, istri juga berpeluang, apalagi hari gini. Dan betapa banyak perselingkuhan yang dilakukan suami dilakukan dengan wanita yang bersuami juga. Jadi udah berantakan deh. Nah, barang siapa menunaikan amanat-amanat tersebut, maka dhahara khafiyuha wa baraza kaminuha, akan terlihat anak-anak gitu loh yang kuliah di luar atau ngekos kan nggak kelihatan ini anak jaga amanat apa enggak, ini anak jaga amanat apa enggak, ini anak jaga kehormatan apa enggak, nggak kelihatan. Pokoknya orang tuanya cuma dapat kabar baik aja, keluarganya gimana, baik-baik gitu. Tapi kan nggak tahu siapa yang dibawa ke kos-kosannya, ngapain aja di luar negeri itu ketika kuliah, kan nggak ada yang tahu. Yang tahu teman-temannya semuanya begitu juga. Atau ada yang mengadu nasib di Jakarta misalnya, keluar dari kampung halaman, dari rumah ke Jakarta, ke Surabaya, ke Bandung, ke kota-kota besar, bilangnya mau cari rizki, mau cari hal, tapi keluarga nggak pernah tahu ngapain aja di Jakarta, nggak pernah tahu jaga amanat apa enggak, jaga kehormatannya apa enggak, jaga nama baik orang tua apa enggak, kan nggak ada yang tahu. Yang penting ketika lebaran mudik
gitu, minal aidin wal faizin, maaf lahir batin, udah selesai, balik lagi nanti ya gitu lagi, kita nggak pernah tahu. Nah kata Ibnu Hubairah rahimahullah, itu akan adanya amanat di salah satu sisi sirat, itu orang yang menunaikan amanat akan tersingkap, akan tersingkap. Gitu. Akan terlihat. Ini orang ngapain aja sih di kantornya, kan kata. Atau yang suka korupsi waktu, itu kelihatan juga. Ini amanat nggak sama waktu nih? Amanat nggak sama waktu? Amanat nggak sama uang orang? Nah, orang yang amanat waktu, jaga amanat waktunya, jaga amanat berupa uang orang, atau uangnya sendiri. Sebenarnya kan hakikat uang, nggak ada uang sendiri, itu dihisap semua. Itu amanat dari Allah. Nah, ketika kita membelanjakan nggak jelas, semua akan terungkap. Gitu hadirin. Bayangin gak sih perasaannya? Kita kalau ada orang gitu ya, melakukan hal yang gak amanat gitu, atau skandal, lalu dibuka skandal tersebut di sebuah ballroom hotel bintang 5, ballroom mewah banget ballroomnya, tapi disitulah aibnya dibuka bahwa dia nggak amanat. Baik berkaitan pekerjaan, terus harta, atau seorang suami atau istri selingkuh di sebuah presiden suite hotel bintang 5, terus dipergokin sama pasangannya di kamar yang begitu mewah itu. Ngebayangin gak sih perasaannya kayak apa? Terus gimana dengan amanat itu berdiri di samping sirat, jembatan yang di bawahnya neraka jahanam, hadirin. Yang di bawahnya neraka jahanam. Itu nggak kebayang gimana bergolaknya perasaan kita. Di ballroom hotel bintang 5 aja itu perasaan udah nggak karu-karuan. Itu udah keringet dingin, padahal AC-nya 20 derajat atau bahkan 18 derajat, itu keringetan tuh ngucur. Lalu bagaimana jika itu yang terjadi di sana? Nah, kok bisa kita tenang-tenang aja? Kok bisa hidup kita itu sibuk nuntut hak kita, padahal amanat nggak dikerjain? Kalian nuntut ini, nuntut itu, terus amanatnya gimana? Seringkali kita di dunia itu ngeribetin hal yang tidak akan merugikan kita di hari kiamat, nggak akan, bahkan menguntungkan kita. Saya mau tanya, kalau hak kita nggak dikasih sama orang, itu nguntungin atau rugiin kita di hari kiamat? Hah? Nguntungin kan? Sangat menguntungkan. Itu kita ribetin, bahkan kita marah, kita emosi, kita kesal, padahal itu nguntungin kita pada hari kiamat. Dan di waktu yang sama, hal yang merugikan kita dari kiamat, bisa menghancurkan kita dari kiamat, bisa menghabisi kita dari kiamat, tenang-tenang aja kita.
biasa-biasa aja. Nasallallahu alaihi. Allahumma sallim sallim. Ya Allah, selamatkan kita, selamatkan kita. Nah ini kan kita hidup udah kebolak-balik hadirin. Dan semoga Allah jaga kita. Ini amanat dihadirkan, diutus, suruh berdiri. Di samping sirat. Gitu ada. Kita merasa punya salah sama orang, dapat undangan pernikahan dan kita tuh orang hadir juga ke sana, bismillah. Kira-kira kita nyaman nggak ke sana? Kita tahu saya punya banyak salah dengan orang tersebut dan belum selesai itu dapat undangan, dan kita tahu dia diundang juga ke sana dan insya Allah dia hadir di sana. Gimana perasaan kita? Maka marilah coba kita terus fokus pada amanat kita nih hadirin. Anak tuh amanat misalnya. Tuh anak udah dididik belum? Udah diajarin iman atau belum? Diperkenalkan dengan Nabi SAW sudah atau belum? Diajarin adab udah atau belum? Nah kalau belum, kenapa kita rebetin hal lain? Istri itu amanat. Tuh istri udah dididik atau belum? Udah disayangi atau belum? Suami itu amanat. Udah jaga hak suami atau belum? Nurut dan taat sama suami atau belum? Orang tua itu amanat, khususnya ketika mereka di masa tua. Nah, udah diurusin atau belum? Diperhatiin apa enggak? Semuanya amanat. Ibadah tuh amanat, sholat tuh amanat. Ini kita jaga sholat 5 waktu kita enggak nih? Puasa Ramadan tuh amanat. Kita yang kemarin punya hutang puasa, maksudnya ibu-ibu, wanita yang haid, ini udah dibayar belum hutang puasanya? Itu amanat loh. Uang orang itu amanat, udah dijaga benar. Udah kita jaga lebih ketat daripada kita jaga uang kita sendiri atau belum? Karena tuh amanat nanti diutus dan disuruh berdiri di samping atau di salah satu sisi sirat, bawahnya neraka jahanam hadirin. Itu yang perlu kita camkan. Adapun yang kedua, yaitu rahim. Kenapa diutus juga bersama amanat dan disuruh berdiri? Karena lagi-lagi karena ketinggian dan kedudukan rahim itu sendiri. Ketinggian dari silaturahim. Dan ditekankan oleh para ulama, khususnya oleh Ibnu Hubairah, salah satu alasan kenapa rahim yang diutus
ke sirat tersebut. Karena di antara tabiat banyak manusia itu seringkali punya masalah dengan keluarganya. Kenapa? Karena sering berinteraksi kan. Khususnya dari kecil, remaja, kan interaksi. Sering ketemu. Bahkan mau nggak mau harus ketemu. Mungkin kalau dia bukan keluarga saudara kita, udah deh gue nggak mau ketemu dia lagi. Tapi kalau karena ini keluarga, ini saudara, ini sepupu, ini kakak, ini adik, ya mau nggak mau kita harus ketemu di acara keluarga, misalnya. Dan nanti ada lagi tuh ribut lagi, adu mulut lagi, berantem lagi. Di antara yang disebutkan oleh Ibnu Hubairah rahimahullah, min haitsu anna, di antara bahwa tabiat manusia lah jabil hasad minal aqrab fal aqrab, itu cenderung hasad dengan orang-orang terdekat, lalu dekat dan seterusnya. Wal ghaith minal adna fal adna, dan seringkali marah sama orang-orang terdekat, ribut sama orang-orang terdekat, baru dekat terus kan. Iya kan? Kita ini berpotensi marah, ribut sama orang yang sering ketemu atau yang nggak pernah ketemu. Tuh, apalagi pertanyaannya nggak pernah ketemu, ya gimana mau ributnya gitu loh. Kita kan pasti ribut, kesel, sebel, hasad sama yang terdekat. Sama yang terdekat. Kan gitu. Dulu waktu kita sekolah ada teman ranking 1, ranking 2. Misalnya kelas 3 SMA, itu kan ranking 1, yang berpotensi hasad kan yang ranking 1 ke ranking 2, dan yang ranking 2 ke ranking 1. Dan yang lebih potensi hasad adalah di kelas yang sama, lebih besar daripada ranking 1 yang ranking 2 di kelas yang berbeda walaupun satu angkatan. Dan lebih berpeluang, atau yang satu kelas itu lebih berpeluang hasad dibanding yang beda kelas. Yang beda kelas lebih berpeluang hasad daripada yang beda sekolah, walaupun satu angkatan tapi beda sekolah. Jadi semakin jauh hasad itu semakin kecil potensinya, semakin dekat potensi hasad itu semakin besar. Itu secara umum. Nah kan kita dekat sama keluarga, sama saudara, terus persaingan antar sepupu misalnya, atau persaingan antar kakak adik, kakaknya melakukan pencapaian ini, adiknya nggak mau kalah, pengen ini, pembuktian aja, saya lebih baik daripada kakak saya, kakaknya saya tunjukkan sama semua bahwa saya yang paling berhasil. Nanti jadi hasad, sebagian tentu saja, nggak semua, sebagian. Ini yang satu keluarga ini kan paling gampang hasad. Dan hasad itu kan pintu ke maksiat-maksiat yang lain, pintu ke dosa-dosa yang lain. Makanya ditekankan hati-hati dengan rahim. Dan nanti dihadirkan oleh Allah, diutus sama Allah masalah rahim nih. Dan itu tadi kan seringkali ketika kita hijrah misalnya, ketika kita berusaha berubah, seringkali kendala terbesar itu ada pada pihak orang-orang terdekat, keluarga.
Dan seringkali yang membuat banyak orang terpukul itu adalah penolakan dari keluarga, orang-orang terdekat. Lebih daripada penolakan atau misalnya ketidaksukaan, misalnya beberapa pihak di kantor. Banyak sekali yang gimana ya keluarga saya, gimana ya ini saya. Gitu. Ini bahaya. Ini berat. Makanya kan Nabi SAW itu berhadapan dengan siapa? Orang musyrik Quraisy. Quraisy itu siapa hadirin? Fihr. Nenek moyangnya Nabi SAW. Berarti Quraisy itu keluarga besar Nabi SAW semua. Jadi itu pola dulu, pola lama, bukan pola baru. Ya begitu Allah uji kita. Nggak mudah. Kalau udah berkaitan keluarga tuh nggak mudah. Lalu Nabi SAW la yadkhul jannata qati, nggak masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Jadi sejebelin apapun kita harus jaga. Senyebelin apapun nggak boleh kita putuskan. Apalagi orang tua. Sekecewa-kecewa anak orang tua nggak boleh diputuskan. Nggak boleh durhaka. Nah itu kan berat hadirin. Betapa banyak anak-anak tuh kecewa sama orang tuanya, nggak mau ke rumah orang tuanya, kecewa sama orang tuanya, marah, nggak respect lagi, suara tinggi sama orang tua, bahkan yang ditunjuk-tunjuk. Karena walaupun sebab kekecewaannya bisa dimengerti, misalnya ada anak yang ngelihat ngemergokin sendiri orang tuanya selingkuh, naudzubillah, akhirnya semenjak itu berubah. Nah itu kan bedanya keluarga sama bukan keluarga. Kalau ada orang mergokin temen jauhnya lah, temen SMA-nya atau kuliahnya selingkuh, ya udah cuman oh ya dia selingkuh, selesai. Jadi gue nggak mau tahu dia, selesai. Tapi kalau dia mergokin, naudzubillah, semoga lo jaga ya, orang mergokin orang tuanya selingkuh, wah berantakan semuanya. Itu ada yang nggak mau ketemu puluhan tahun. Apalagi karena perselingkuhan itu rumah tangga atau ayah ibunya cerai, tambah sakit hati lagi. Dan semua menyalahkan yang itu. Ada yang benci banget tuh karena dia ngeliat sendiri ayahnya marahin ibunya, dibentak-bentak ibunya depan dia, atau ibunya kurang ajar sama bapaknya. Itu dia lihat. Nah kalau orang lain kan bisa cukup tahu, bisa mengerti. Tapi kalau di depan mata kita dan ini keluarga kita, oh itu berat coba. Berat itu. Nah disitulah ujiannya. Rahim akan Allah utus dan Allah akan suruh berdiri di sisi sirat. Dan siapa yang menunaikan silaturahim, hak keluarga, akan terlihat. Makanya udah kalau misalnya aduh makan hati Pak Ustadz, ya udah ingat hadits inilah. Ingat hadits ini. Ini cuma sebentar kok. Apalagi hak orang tua itu jadi jaga. Karena itu tadi yang berpotensi membuat kita marah, kesal, emosi itu adalah orang-orang yang paling sering berinteraksi sama kita, yang berpotensi ya. Belum tentu kejadian juga, tapi secara umum begitu. Dan justru orang-orang itu yang paling harus kita jaga hubungannya. Itu loh ujiannya di situ. Jadi orang-orang itu yang paling harus kita jaga hubungannya. Kan nggak boleh kita putuskan tali silaturahim. Bahkan kan itu tadi sampai apabila kedua orang tua mengajak kepada kesyirikan, jangan taat. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa, tapi tetap berinteraksi sama orang tua Anda dengan cara yang baik di dunia. Bersahabat dengan orang tua dengan cara yang baik di dunia. Tetap tuh. Kalau nggak kata tinggalin aja tuh.
orang tua macam apa, enggak, tetap berinteraksi dengan baik dengan mereka. Itu yang perlu kita camkan. Dan maka jangan heran kalau ada hasad di sebuah keluarga besar. Ini dari dulu lah mengatakan ada irisan. Kita tuh bingung, kenapa dia nggak suka sama saya? Ya itulah ujian kehidupan. Padahal kan kita keluarga, ya karena itu sebenarnya. Itu salah satu bidang ujian memang. Kenapa ya kalau bicara sama orang luar, sama orang itu gampang, sampai sama keluarga seribetnya minta ampun. Ya disitulah ujiannya. Disitulah ujiannya. Dan itulah salah satu alasan kenapa kata orang rahim dihadirkan itu secara khusus. Padahal masih banyak hal-hal lain, tapi rahim yang dihadirkan. Jadi marilah kita jaga amanat dan marilah kita jaga birrul walidain dan silaturahim. Karena keduanya akan dihadirkan di hadapan kita di sisi kanan dan kiri sirat. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat dan semoga Allah kasih taufik kepada kita untuk menjaga amanat dan untuk menjaga hubungan keluarga dengan segala kekurangan dan kekhilafan dan kelalaian kita. Dan itu tadi, keluarga yang harus kita prioritaskan untuk dijaga, walaupun frekuensi menjaganya, volumenya, intervalnya berapa kali sebulan atau berapa kali setahun, itu dikembalikan kepada kultur keluarga masing-masing. Dan setiap keluarga nggak sama. Tapi yang terpenting adalah jaga hubungan. Dan jangan sampai kita memutuskan tali silaturahim. Ini yang bisa disampaikan. Jazakallahu khairan, semoga bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Rabbana taqabbal minna. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.